Hello, Smart Generation. Apa kabar kalian semuanya nih yang ada di rumah? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan semoga badai corona cepat lewat biar kita cepat bisa ketemu kembali di pertemuan-pertemuan seperti biasanya. Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Yoyo sing Pinter Matematika. Ya, pada video kali ini Mas Yoyo akan membahas materi persamaan trigonometri atau trigonometri bagian 2. Jadi pembelajaran kali ini untuk kalian yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya. SMA, IPA maupun IPS. Nah, IPA maupun IPS. Oke, kita lanjut saja, lanjut. Nah, mau dijelasin lagi nggak nih? Tinggal baca ya. Tinggal baca di situ rumusnya sudah ada. Paling-paling Mas Yoyo terangkan yang di sini nih. Itu kan ada sinus, ada kosinus, ada tangen, masuk terangkan yang di sini nih. Nah, di sini K bilangan bulat sembarang. Nah, biasanya K itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita langsung latihan soalnya. Langsung latihan soalnya karena di buku kalian juga sudah ada dan mungkin kalian juga sudah belajar. Cuman mungkin ada yang mudeng, ada yang belum ya. Nah, nomor 7. Kok langsung nomor 7 mas? Ya karena Mas Yoyo kebetulan ini ngutipnya soal nomor 7 gitu. Ya soal nomor 7. Nah, cos X min setengah sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Yang ditanya apa mas? Nah biasanya soal seperti ini namanya persamaan trigonometri. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya berapa? Oke adik-adik. Cara ngerjakannya ini gimana nih? Oh, ini kan cos. Kalau cos itu berarti kita pilih rumus yang kedua nih. Rumus yang cos nih. Nah, langkah pertama itu kita seperti aljabar aja gitu. Cos X min setengahnya pindah berarti jadi setengah. Kalau gitu, berapa nilai X? Maka X-nya adalah 60 derajat. 60 derajat atau alfanya adalah 60 derajat. Terus, gimana lagi nih, Mas? Nah, karena di sini cos kan berarti kita pakai rumus yang di situ tuh yang di bawah tuh. Rumus yang di bawah di situ ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena K-nya itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya berarti ini kita misalkan aja kalau K-nya 0 berarti berapa nilai X-nya? Maka berarti kan di sini 0 nih. Atau masih tulis saja deh 60 ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Terus kalau K-nya sama dengan 1, X sama dengan berarti ini 60 ditambah 360 sama dengan berapa itu? 420, tetapi ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kok bisa tidak memenuhi, Mas? Iya, karena syaratnya di sini harus kurang dari sama dengan 180. Karena 420 sudah lebih berarti tidak memenuhi. Kalau begitu, K sama dengan 2 perlu diuji nggak? Ya nggak usah, karena pasti angkanya gede sekali, ngapain diuji. Nah, kita lanjut. Terus pakai persamaan yang di bawahnya itu. Itu ada X sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360. Nah, caranya sama. K-nya kita mulai dari 0. Maka kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? Oh, berarti kan X-nya ya ini minus 60. Minus 60 ditambah 0 sama dengan minus 60. Dan minus 60 itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di situ paling kecil nilainya adalah 0. Nah, sedangkan minus 60 kan di bawah 0 ya, maka tidak memenuhi. Kalau K-nya diganti 2 mas, K-nya diganti 2 pun ini nanti kalian coba ya, pasti juga tidak memenuhi. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya satu-satunya yang memenuhi adalah 60, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat. Nah, gitu adik-adik, gimana? Ngerti kan? Tapi ini masih panjang, Dek. Oke, Mas Yoyo coba ajarkan kalian sesuai dengan temanya. Matematika nggak bikin pusing, jadi Mas Yoyo akan terangkan berikutnya dengan cara yang sangat mudah, tapi tepat dan akurat. Oke, kita lanjut ya. Nah, soalnya mana mas? Nggak muncul. Yuk, kita klik. Nah, ini soalnya. Loh, mas ini soalnya sama dengan tadi. Iya, memang sama dengan tadi karena kita ingin membuktikan dengan cara yang mudah. Itu sama atau enggak jawabannya dan ternyata sama nanti ya. Yuk kita buktikan. Caranya sama seperti tadi ya, caranya sama seperti tadi berarti ini kan
cos X gitu, cos X sama dengan pindah ruas berarti jadi setengah. Ya udah, yang ini nggak usah kamu ganggu gugat. Yang ini nggak usah diganggu gugat nih. Nggak usah pakai rumus yang panjang-panjang. Nah, kalau kalian pernah nonton video pembelajarannya Mas Yoyo ya, materi trigonometri bagian 1 mesti ingat. Nah, mesti ingat dan mesti mudah ya, karena kita nggak pakai rumus. Adik-adik kita nggak pakai rumus. Kita cukup pakai gambar gitu ya, pakai logis. Sebetulnya kalau yang sudah terlatih nggak perlu gambar, tapi ini untuk mengingatkan kembali. Jadi kita pakai gambar. Nah, kita gambar. Masih ingat? Ini gambar. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Nah, kamar 1 itu milik semua. Nah, kamar kedua itu milik si Sinta aja, milik si Sinta. Nah, kamar ketiga itu milik tante. Dan kamar keempat itu milik si kos. Oke, ini milik tante kamar ketiga. Nah, berarti karena di sini kos itu dan ini kan positif ya. Positif berarti perbuatan positif gitu. Perbuatan positif. Dan dia, si kos itu dianggap melakukan perbuatan positif kalau dia masuk di kamar milik semua atau kamar dia sendiri gitu. Ya kan? Tapi yang kamar dia itu nggak mungkin, Dek. Nggak mungkin. Berarti jangan pilih di sini. Loh, kok bisa nggak mungkin, Mas? Itu kan kamar dia. Iya, karena di sini mintanya batasnya hanya 180. 180 berarti tidak boleh masuk di kuadran 4. Oh iya, lupa. Nah, dikasih tahu. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. 180 ya ini. Kemudian ini 270. Ini 360 balik ke sini. Berarti kalau gitu satu-satunya jawaban itu adalah kuadran pertama. Ya, cos berapa yang nilainya setengah? Maka cos 60. Jadi jawabannya di sini. Cos 60 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat tanpa menggunakan rumus. Gimana adik-adik? Enak kan kalau belajar itu nggak pakai rumus. Nah, oke, kita coba latihan ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Nanti kalian boleh coba pakai rumus sinus ya, seperti yang tadi ya di slide awal, ya di penjelasan awal. Tapi Mas Yuk coba selesaikan, nggak usah pakai rumus. Nah, yuk kita coba lanjut. Oh iya, sebelum kita selesaikan, ini ada 3/2pi. 3/2 itu berapa sih, Mas? 3/2pi. Ya, 3/2pi itu sama dengan 3/2. Ya, dikalikan pi-nya 180. Nah, kan berarti kalau ini dicoret, dapatnya berapa nih? 9. 9 kali 3 berarti 270. Kalau gitu, maksimal 270, lebih nggak boleh. Oke, yuk. Ini 2 sin X, berarti 2 sin X, ini pindah ruas sama dengan min 1. Maka sinus X sama dengan min setengah. Yuk, diingat-ingat gambarnya. Semua sintang kosong. Kamar pertama milik semua, kamar kedua milik si Sinta, kamar ketiga milik si tante, dan kamar keempat adalah kamar kos. Ya kan? Dan ternyata si Sinta ini perbuatannya negatif. Nah, kalau negatif kan berarti dia salah. Salah kamar ya, salah kamar. Nah, kalau gitu dia nggak mungkin di kuadran pertama dan kuadran kedua. Karena kuadran pertama itu milik semua dan kuadran kedua atau kamar kedua itu milik si Sinta. Berarti dia kemungkinan itu masuk kamar tante dia. Masuk kamar tante, perbuatan negatif biar dihajar sama tantenya. Oke. Nah, di situ batasnya adalah 270 dan ternyata ini kalau kita buat begini, dia tidak mungkin di sini, ya kan? Karena 270 itu di sini, 270. Dan ini sin yang nilainya setengah berarti 30 ya, 30 cuman di sini nih, ini 30 di kuadran ketiga. Nah, kalau di total dari sini berarti berapa? 210. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah 210. Oke, gimana adik-adik? Enak kan tanpa rumus? Selamat mencoba ya. Jangan malas untuk nyoba loh, jangan malas. Awas nanti Mas Yoyo bisa marah kalau kalian malas untuk mencoba. Oke adik-adik, itu dulu yang bisa Mas Yoyo sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, salam Smart Primagama, bimbelnya Indonesia.